Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandri Oktavia dari kelompok 1 mata kuliah Al-Quran Studi akan mempresentasikan tentang bagian pertama dan dua, yaitu pengertian Al-Quran, nama dan sifat Al-Quran, serta fungsi dari Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran dibedakan menjadi dua, yaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Pengertian Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qoro'a, yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut Muhammad Quraisy Shihab, secara harfiah pengertian Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Kenapa disebut sebagai bacaan yang sempurna? Karena dari sejak manusia mengenal sistem baca tulis, yaitu sekitar 5.000 tahun yang lalu, tidak ada bacaan manapun yang dapat menandingi bacaan Al-Quran tersebut. Begitu agung dan begitu mulianya bacaan Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua adalah pengertian Al-Quran secara istilah. Secara istilah, Al-Quran berarti firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan kepada kita secara mutawatir atau turun-temurun, dan diterima oleh seluruh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa mengalami adanya perubahan. Selain itu, para ahli usul fikih juga mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup dari para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan kepada kita secara mutawatir atau turun-temurun, dibukukan dalam suatu mushaf, dan siapa yang membacanya bernilai ibadah. Dan Al-Quran ini dimulai dari Quran surat Al-Fatihah, diakhiri dengan Quran surat An-Nas. Selanjutnya kita ke poin kedua, yaitu nama dan sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama adalah nama-nama Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini mempunyai banyak nama, dan dari kesemuanya ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Nama-nama Al-Quran yang akan saya sebutkan di sini ada 5 nama Al-Quran, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi khobar gembira bagi mereka orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh atau amal kebaikan, bahwa bagi mereka terdapat pahala yang besar. Selanjutnya yang kedua adalah Al-Furqan. Nama lain Al-Furqan ini artinya adalah pembeda atau pemisah, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran ini, kepada hambanya sebagai pemberi peringatan kepada seluruh alam. Selanjutnya, nama Al-Quran yang ketiga adalah At-Tanzil, yang artinya diturunkan, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192-193, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ruhul Amin atau malaikat Jibril. Nah, untuk yang keempat, nama Al-Quran ini adalah Az-Zikir, artinya peringatan. Nama Al-Quran Az-Zikir ini sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikir atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula lah yang memeliharanya atau menjaganya. Nah, untuk yang terakhir atau yang kelima, nama Al-Quran ini adalah Alkitab. Alkitab ini sebagaimana tercantum dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 2, yang artinya demi kitab yang menjelaskan. Nah, itu dia nama-nama Al-Quran yang diambil dari firman-firman Allah dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita akan membahas poin yang selanjutnya, yaitu sifat-sifat Al-Quran. Al-Quran ini mempunyai berbagai sifat, tetapi yang akan saya jelaskan di sini hanya 4 poin saja, 4 sifat dari Al-Quran yang akan saya rangkum. Yang pertama, sifat Al-Quran adalah Al-Burhan dan Nur Mubin, di mana arti dari Al-Burhan ini adalah bukti kebenaran, dan Nur Mubin ini artinya cahaya terang. Sifat yang kedua dari Al-Quran adalah Al-Ashifa dan juga Ar-Rahmah. Ashifa ini artinya adalah obat atau penyembuh, dan Ar-Rahmah artinya adalah kasih sayang. Yang ketiga, sifat Al-Quran adalah sebagai Al-Huda, artinya adalah petunjuk. Al-Quran ini memberi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang terakhir,
Sifat Al-Quran ini adalah al-mau'izoh atau pemberi nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran yang dapat diambil hikmahnya oleh seluruh umat manusia. Sekarang kita akan membahas poin yang terakhir, bagian terakhir, yaitu fungsi dari Al-Quran. Fungsi dari Al-Quran ini, saya akan membahas 4 fungsi dari Al-Quran. Sebenarnya terdapat banyak fungsi dari Al-Quran, karena Al-Quran ini sejatinya diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang pertama, fungsi Al-Quran adalah sebagai Al-Huda atau petunjuk bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran, sebagai Al-Huda, posisinya sebagai Al-Huda ini, Al-Quran sebenarnya mempunyai 3 posisi, yaitu yang pertama, petunjuk bagi seluruh umat manusia secara umum, yang kedua, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, dan yang ketiga, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, kesimpulannya Al-Quran ini tidak hanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman Islam dan bertakwa saja, tapi juga untuk orang yang non-Islam. Yang kedua, fungsi Al-Quran adalah asyifa atau sebagai obat, sebagai penyembuh. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran ini menyembuhkan berbagai penyakit yang ada di dalam hati atau dada manusia. Contoh penyakit hati itu apa saja, yaitu bisa menyembuhkan penyakit iri, dengki, sombong, terus sering merasa cemas, sering marah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penyakit hati. Maka seseorang yang membaca Al-Quran bahkan mengamalkannya akan terhindar dari berbagai penyakit hati tersebut. Nah, sekarang fungsi Al-Quran yang ketiga adalah Al-Furqan, artinya pemisah atau pembeda. Al-Quran ini berfungsi sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Jadi, seharusnya seorang yang benar-benar mempelajari Al-Quran dengan baik, maka dia akan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, sekarang kita membahas fungsi Al-Quran yang terakhir, yaitu Al-Mau'izoh atau pemberi nasihat. Di dalam Al-Quran ini terdapat berbagai peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, pembelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, di mana nasihat-nasihat dan pembelajaran tersebut biasanya berkaitan dengan peristiwa, yang mana akan menjadi pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang maupun di masa mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini mengenai poin pengertian Al-Quran, nama, sifat, dan juga fungsi dari Al-Quran. Apabila ada salah-salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul pengertian wahyu Al-Quran. Pengertian wahyu Al-Quran adalah informasi secara cepat dan tersembunyi yang khusus ditujukan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang lain. Dalam pengertian lain, wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul secara syar'i dapat didefinisikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. Sedangkan secara terminologis, wahyu Allah dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Muhammad Al-Azim Az-Zarqani mendefinisikan wahyu sebagai pemberitahuan Allah kepada hambanya mengenai segala sesuatu yang ia kehendaki untuk dikemukakannya baik berupa petunjuk maupun ilmu, namun penyampaiannya secara rahasia dan tersembunyi. 2. Muhammad Abduh dalam risalah Tauhid mengatakan bahwa wahyu adalah pengetahuan yang didapat seseorang dari dalam dirinya sendiri dengan keyakinan bahwa pengetahuan tersebut datang dari Allah, baik melalui perantara maupun tidak. 3. Habib As-Siddiqi memberi pengertian wahyu sebagai menerima pembicaraan rohani, kemudian pembicaraan tersebut tertulis dan terbentuk di dalam hati. Wahyu merupakan limpahan ilmu yang dituangkan Allah kepada para nabi, ke dalam hati para nabi dan rasul. Istilah wahyu dalam Al-Quran. Dalam bahasa Indonesia,
wahyu memiliki arti petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang melalui mimpi. Seperti ungkapan Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu pertama kali ketika beliau berusia 40 tahun. Dalam menguraikan makna wahyu ke dalam bahasa, penulis akan mengutip dari dua kamus. Satu, Lisan al-Arab Ibnu Mansur, yang merupakan representasi dari ahli salaf atau klasik. Dua, Al-Mu'jam al-Wasit karya Ibrahim Mustafa dan kawan-kawan, yang merupakan ahli bahasa khalaf atau kontemporer. Ibnu Mansur mengatakan bahwa kata wahyu dalam bahasa Arab memiliki arti berasal dari kata al-wahyi yang memiliki arti indikasi, tulisan, pesan, ilham, dan ungkapan. Sedangkan Ibrahim Mustafa dan kawan-kawan mengatakan bahwa kata wahyu, jika kata kerjanya berupa wahyu dihubungkan dengan ilahi kepadanya atau lahu untuknya, maka artinya berkisar pada menunjuk, mengisyaratkan, berbicara dengan perkataan yang tidak diketahui oleh orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anandarika Putri. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara turunnya wahyu. Jadi cara turunnya wahyu itu ada dua. Yang pertama melalui perantara dan yang kedua tanpa melalui perantara. Kita akan bahas mulai yang pertama dulu, yaitu yang melalui perantara. Contoh dari yang melalui perantara adalah dengan suara lonceng. Suara lonceng ini dirasa yang paling berat menurut Nabi Muhammad. Kenapa dirasa yang paling berat? Dikarenakan suaranya itu, gemuruhnya, dentumannya itu sangat keras dan mempengaruhi kesadaran Nabi Muhammad. Maka dari itu, Nabi Muhammad harus mempersiapkan diri untuk menerima wahyu itu, serta menghafalkannya, juga memahami wahyu tersebut. Contoh yang kedua adalah malaikat Jibril, yaitu malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, menjelma sebagai seorang lelaki. Nah, cara yang ini adalah cara yang ringan. Kenapa dianggap ringan? Dikarenakan sesuai di antara pembicara dan pendengarnya itu sama-sama manusia, jadi dianggap ringan. Dan kita akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu tanpa melalui perantara. Di antara contohnya adalah mimpi dan kalam ilahi. Mimpi itu adalah wahyu yang wajib diikuti, seperti pada mimpinya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, yang terdapat pada Al-Quran Surat As-Saffat ayat 101-112. Kemudian untuk yang kalam ilahi, itu kalam ilahi dari balik layar, seperti pada kisah Nabi Musa pada Al-Quran Surat As-Saffat ayat 143. Di sana kisahnya Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah secara langsung. Namun Allah menjawab bahwa cobalah lihat ke gunung itu, jika gunung itu tidak runtuh, maka kamu dapat melihatku. Namun jika gunung itu runtuh, maka kamu tidak dapat melihatku. Dan ternyata gunung itu runtuh. Kemudian Nabi Musa pun jatuh pingsan, dan ketika Nabi Musa terbangun dari pingsannya, Nabi Musa langsung bertaubat kepada Allah dan mengagungkan keesaannya. Jadi itulah cara turunnya wahyu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.